Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, honorer Tendik, di mana harapannya ini segera akan terkabul. Informasi terkini dimuat oleh jpnn.com dengan judul Honorer Tendik Tercecer Bisa Bernapas Lega. Ada kabar baik dari Dirjen Nunuk. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini kabar menggembirakan untuk Bapak Ibu honorer Tendik, di mana sesuai dengan informasi dan bahkan sudah menjadi satu ketentuan bahwa di tahun 2024 tahun ini program pemerintah terbesar salah satunya adalah menuntaskan honorer sampai batas paling lama Desember 2024. Informasi mengatakan honorer Tendik tercecer bisa bernapas lega. Karena kemungkinan ini, ya, apa yang disampaikan oleh Dirjen Nunuk adalah hal yang bisa memberi harapan pengangkatan kepada honor Tendik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnr.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer Tendik yang mengharap untuk bisa disejajarkan dengan honorer lain, punya hak untuk diangkat menjadi ASN P3K. Honorer Tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2022 bisa bernafas lega. Harapan mereka untuk mengikuti seleksi P3K 2024 bakal terrealisasi. Sebab ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada honorer Tendik yang tercecer ini. Honorer Tendik tercecer ini tidak masuk pendataan BKN, bisa tetap ikut seleksi P3K 2024 kok. Ini kata Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menjawab jpn.com pada Senin 25 Maret 2024 baru-baru ini. Dia menjelaskan, honorer Tendik tercecer ini akan menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik. Sebab Dapodik juga bisa menjadi database. Mengenai kuota P3K 2024 untuk Tendik, Dirjen Nunuk mengungkapkan sebanyak 82.000. Formasinya juga mengakomodasi honorer Tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Kemendikbudristek sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk para tenaga kependidikan. Pemda tinggal mengisinya apa saja yang dibutuhkan, ucapnya. Dirjen Nunuk menambahkan, pengusulan formasi P3K Tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama prioritas 1 atau P1, honorer kategori 2, dan pendidikan di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Sebelumnya, Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Tenaga Kependidikan Tendik, Herlambang Susanto mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Mereka tidak masuk penataan BKN di tahun 2022 yang lalu. Hal ini sangat meresahkan honorer Tendik, khususnya para penjaga sekolah. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dengan pengangkatan P3K 2024.
Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun. Ini kata Herlambang kepada jpn.com pada Minggu 24 Maret. Dia menceritakan saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non-kategori 2 tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pertengahan pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi, termasuk penjaga sekolah yang hilang. Belum lagi saat pendataan berlangsung, ada isu bahwa 3 kategori honorer, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan driver akan di-outsourcing. Banyak yang menyamakan penjaga sekolah dengan tenaga kebersihan. Padahal penjaga sekolah hampir meliputi 3 kategori tersebut, ucapnya. Pagi hari penjaga sekolah menjadi pramusaji, juga menjelang siang menjadi kurir atau pengirim surat antar sekolah dan dinas terkait. Sore hari menjadi tenaga kebersihan, membersihkan kelas, malam tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Namun, lanjutnya saat itu ada beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan. Caranya dengan mengubah SK, jabatan, ataupun memasukkan dalam formasi yang ada, misalnya tenaga administrasi. Teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini, bila diberi kesempatan ikut pengangkatan menjadi P3K paruh waktu, pun sangat senang dan gembira, terangnya. Herlambang mengungkapkan, yang dibutuhkan honor tendik saat ini adalah kejelasan status mereka yang bisa mengarah pada kesejahteraannya juga tentunya. Nah, Bapak Ibu, terkadang hal ini tentunya ini merupakan satu kabar gembira untuk para honorer secara keseluruhan, lebih khusus para honorer tendik, termasuk para penjaga sekolah. Apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK Profesor Dr. Nuno Suryani MPD mengenai sekalipun para honorer tendik ini belum tercatat atau belum terdaftar dalam Dapodik, karena pada saat pendataan honorer itu ya tidak memenuhi syarat untuk pendataan di BKN, namun jaminan dari Profesor Nunuk selaku Dirjen GTK, karena tendik telah termasuk dalam Dapodik, maka itu juga bisa menjadi database. Semoga harapan para honorer tendik untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa tercapai adanya. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.